Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan oleh teater penipuan. Polisi berupaya mengevakuasi kepala desa Foya Togar, sekelompok inisial TJ, dari kepala desa datang demonstrasi warga menggeruduk rumah kepala desa dan menuntut kepala desa segera menyalurkan dana BLT kepada 80 jika tidak keluarga didukung penerima diperpanjang, manfaat. minta masa jabatan Terkejut diperpanjang karena dari uang 6 tahun tersebut menjadi telah 9 tahun. Dalam sebuah Dan video jika amatir, tidak, TJ mengaku sudah nanti membagikan sejumlah uang. pemilu 2024 beberapa mereka oknum. partai yang tidak mendukung. Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Selasa 17 Januari 2023. Para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Walaupun aspirasi yang disampaikan kepala desa beragam, mereka sepakat soal satu hal, yaitu menuntut perpanjangan masa jabatan satu kali periode menjadi selama 9 tahun. Selama 6 tahun dalam satu periode dianggap kurang maksimal untuk melaksanakan program kerja. Tidak akan pernah mendengarkan keapaan kepala desa terkecuali mereka. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menemui masa aksi di depan gedung DPR. Sufmi Dasko mengatakan revisi UU Desa hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Soal masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 39 Undang-Undang. Ini membentuk keserakahan kekuasaan di tingkat desa. Selamat tinggal Jakarta. Kepala desa saja 9 tahun saya tunggu kabarmu, kalau enggak habisi 2024. Presiden aja cuma 5 tahun. Semangat. Gubernur cuma 5 tahun, 5 tahun. Masa kau kepala desa partai politik yang tidak mendukung kita habisi di pengen desa. 9 Oke. tahun. Itu tidak benar. Jangan Orang ikuti kok dukung keinginan tak habisi di desaku. Di kepentingan desane Riko rakyat kabeh. mereka. Nggih, Mereka diperalat oleh orang-orang Selamat tertentu tinggal. hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Jangan merusak tatanan negara, tatanan undang-undang yang telah ada. Bila perlu dari 6 tahun jadi 5 tahun sehingga semuanya serasi mulai dari kepala desa, bupati, gubernur sampai presiden 5 tahun setelah dipilih kembali. Terlalu banyak kasus di desa-desa dan terlalu banyak juga mereka oknum-oknum kepala desa atau pemerintah desa menggunakan jabatan itu, dana desa untuk kepentingan memenuhi syahwatnya, syahwatnya baik birahinya maupun untuk kepentingan keluarga dan pribadi-pribadinya. Jangan dengarkan mereka, apalagi diperpanjang sampai 9 tahun. Itu sangat tidak benar. Lawan mereka tidak didengar juga oleh rakyat yang dipimpinnya. Terima kasih. Masa jabatan. Jadi saat ini kan menurut Undang-Undang Desa yang saat ini, atau Undang-Undang Desa, Pembangunan Desa atau Undang-Undang Pemerintahan Desa, itu masa jabatan kepala desa itu kan 1 periode 6 tahun. Sekarang ini mereka merasa tidak puas dan minta supaya 9 tahun. Dan di luar dugaan DPR pun menampung aspirasi itu, menjanjikan nanti mereka menyetujui untuk melakukan perubahan pada undang-undang tersebut, terutama khusus tentang perpanjangan masa jabatan. Berapa waktu kemudian Presiden Jokowi pun diduga menyetujui itu, seperti yang dilansir oleh Budiman Sujatmiko yang menghadap Presiden 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu, dan mengatakan bahwa Presiden menyetujui perpanjangan masa jabatan, penambahan masa jabatan kepala-kepala desa. Ini hanya menimbulkan tafsir yang macam-macam, analisa juga yang macam-macam tentang persoalan tersebut. Sehingga kawan-kawan sekalian, kali ini kita coba untuk membacakan ini sekalian, mungkin ada analisa dari dari para pakar tentang masalah ini. Kita angkat berita dan ulasan tentang soal tambahan masa jabatan kepala desa ini menjadi 9 tahun itu yang disetujui Presiden, kemudian DPR juga berjanji untuk menampung itu untuk dalam rangka menampung dan perubahan undang-undang tentang desa itu. Nah, saudara sekalian, menimbulkan banyak spekulasi macam-macam. Oleh karena itu, kita coba membacakan soal ini dengan tema, dengan judul beritanya, Jejak Kepala Desa Jelang 2024, Mau Jokowi 3 periode, tambah kuasa 9 tahun. Ini dimuat di Demokrasi News Januari 21, tanggal 21 Januari 2023. Kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan bacakan berita ini dan beberapa tanggapan tentang kaitan dengan masalah ini. Suara-suara kepala desa bergemuruh mendukung Joko Widodo agar menjadi presiden 3 periode.
Dukungan tersebut digaungkan dalam Silaturahmi Nasional Desa 2022 yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istora Senayan akhir Maret tahun lalu ya. Jadi penggaungan Presiden 3 periode sejak dari tahun lalu ya, saudara sekalian. Kala itu Ketua Umum APDESI Surtawijaya mengaku mendukung Jokowi lantaran politikus PDIP itu selalu mengabulkan permintaan para kepala desa. Apa yang kita inginkan beliau Jokowi kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik. Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi 3 periode lanjutkan, ujar Surtawijaya. Deklarasi Jokowi 3 periode itu mengundang hujan kritik karena aparat desa dilarang terlibat dalam politik praktis. Kritik tersebut juga disampaikan sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI dalam rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun kala itu Tito menilai bahwa ketentuan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, tentang desa tak mengatur dengan tegas larangan kepala desa berpolitik. Katanya undang-undang itu hanya melarang kepala desa menjadi pengurus partai dan ikut mendukung salah satu pasangan calon saat masa kampanye. Sedangkan kata Tito, undang-undang itu tak mengatur misalnya jika kepala desa terlibat mendukung tokoh politik di luar masa kampanye. Karena itu menurut Tito, pihaknya tak berwenang menjatuhkan sanksi kepada aparat desa yang mendukung Jokowi 3 periode. Nah, Tito justru mengeluarkan pernyataan yang mendukung gerakan Jokowi 3 periode. Ya, mendagrinya Jokowi pasti macam-macam alasan yang dicari untuk itu. Menurut Tito, amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya tidak tabu, lantaran hal itu pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Menurutnya hal yang tabu dan tak boleh diubah hanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Kitab Suci. Ya, masa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disamakan dengan Kitab Suci? Ini tolol juga, ini mendagri. Berselang 10 bulan, kepala desa yang tergabung dalam PAPDESI, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, ramai-ramai geruduk DPR RI. Ribuan kader itu menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa dari yang saat ini 6 tahun menjadi 9 tahun lewat revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu tentang desa ya. Salah satu demonstran kepala desa Poja, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat NTB, Robi Darwis mengatakan masa jabatan selama 6 tahun kurang. Mereka berpandangan masa jabatan selama 6 tahun semakin mempertajam persaingan antar cakades. Ia optimis masa jabatan 9 tahun dapat menurunkan tensi persaingan. Usai aksi sejumlah kades di Pamekasan, Madura bahkan secara terang-terangan mengecam akan menghabisi partai politik di pemilu 2024 yang tidak mendukung usulan perpanjangan jabatan menjadi 9 tahun. Preman juga nih kepala desa ini. Enak aja. Di desa juga banyak diduga ada penyalahgunaan dana desa dan lain-lain. Dan lebih penting itu adalah orang-orang yang begitu dengan ribuan orang datang ke Jakarta atas biaya siapa ini. Kalau dulu kan diduga dimobilisasi Kementerian Dalam Negeri ya. Tapi walaupun tidak kita ketahui, karena tujuannya adalah untuk mendukung Pak Jokowi 3 periode. Ini juga relatif sama saya kira. Atau mereka menggunakan dana desa ya. Dana desa, menyelewengkan dana desa untuk perjalanan mereka ke Jakarta melakukan aksi demo di DPR. Aksi kepala desa minta tambah kuasa itu langsung didukung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Ini juga saya kira akan sangat politis, tujuannya supaya PKB gitu didukung oleh Mas Desa gitu. Dalam pilihan partai yang percaya ini ya, kepala desa itu ketika pemilihan umum, kepala desa juga tidak berdaya mengatur-ngatur suara masyarakat. Masyarakat punya pilihan sendiri, susah untuk dibelokkan. Kita adalah peserta berulang kali mengikuti pemilu dan mengetahui tentang itu. Politikus PDIP Budiman Sujatmiko juga mengklaim Jokowi setuju masa jabatan Kades diperpanjang usai bertemu di Istana Negara. Budiman juga mengaku sudah mengusulkan anggaran negara untuk desa dipecah lebih spesifik demi pengembangan sumber daya manusia kepada Jokowi.
bicara banyak hal selama kurang lebih 1 jam, termasuk soal perubahan masa jabatan kepala desa dan anggaran untuk SDM desa. Karena selama ini dana desa fokus ke infrastruktur desa. Nah, itu Pak Jokowi setuju, bisa lewat revisi undang-undang desa atau dituangkan dalam peraturan pemerintah, ujar Budiman. Sejumlah aksi kepala desa yang didukung pemerintah itu ditentang oleh analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Ubaidillah Badrun, Dr. Ubaidillah Badrun. Ia menilai wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa merusak demokrasi. Kalau sebagian kepala desa dan Budiman Sujatmiko masih ngotot terus memperpanjang jabatan kepala desa jadi 9 tahun dan disetujui oleh Presiden pula, maka itu tanda-tanda mereka merusak demokrasi, ujar Ubaidillah Badrun. Dirinya membantah argumen 6 tahun tidak cukup untuk membangun desa. Menurut dia, 6 tahun adalah waktu yang cukup untuk melaksanakan program-program desa dan mengatasi keterbelahan sosial akibat pilkades. Oleh sebab itu, menurutnya, masalah substansi yang terjadi bukan soal kurang waktu, melainkan minimnya kemampuan kepemimpinan kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa dan mengatasi keterbelahan sosial pasca pilkades. Jadi, diperpanjang 9 tahun pun jika masalah substansinya tidak diatasi, maka kepala desa tidak akan mampu jalankan program-programnya dengan baik, termasuk tidak mampu atasi problem keterbelahan sosial itu. Jadi, solusinya bukan perpanjangan masa jabatan, ujar Ubaidillah. Nah, menarik ini kawan-kawan sekalian ya. Akhirnya kan para pengamat memberi komentar. Ya, Budiman Sujatmiko juga tadinya punya idealisme bagus tentang demokrasi, tetapi ya karena dia walaupun tidak secara struktur dia tidak berada dalam pusaran kekuasaan, terkecuali dia diberi gula-gula sebagai komisaris dari salah satu BUMN ya, makanya, dan temannya juga Pak Jokowi, makanya apapun yang dikehendaki oleh Pak Jokowi atau orang-orang yang terlibat di dalam yang mendukung gerakan kepala-kepala desa itu, tentunya dia akan mengorbankan idealismenya tentang demokrasi dengan mencari-cari alasan. Saudara sekalian, kepala desa ini jadi ada yang aneh di dalam struktur ketatanegaraan, terutama ke struktur pemerintahan kita ya. Kan kita kan ada dari desa, pemerintahan desa, kemudian ada bupati yang sekarang sudah dipilih langsung ya, kepala desa, bupati, jadi semacam jabatan politik begitu. Kemudian ada gubernur, ada presiden. Seharusnya kalau presiden 5 tahun, ya, gubernur 5 tahun, bupati 5 tahun, kepala desa itu juga 5 tahun. Ngapain mereka 6 tahun? Apa alasan mendasarnya mereka 6 tahun coba? Padahal mereka dipilih, jadi sirkulasi regenerasi kepemimpinan di desa sampai ke tingkat negara itu tertib. Dan secara vertikal saya kira secara vertikal dia terstruktur, pemerintahannya itu masa pas ada sama gitu ya dari presiden ke ini. Nah, demikian juga dan ini sekarang mau diperpanjang 9 tahun. Alasannya tidak jelas, bahkan alasannya untuk mengatasi lo dalam berkonsekuensi dalam demokrasi itu, bahkan jangankan di tingkat desa, di tingkat di tingkat negara pun pilihan-pilihan itu berbeda, itu wajar. Yang penting yang kita jaga adalah dinamika perbedaan itu jangan mengarah kepada perpecahan, kemudian saling terjadi keras gitu loh. Nah, itu kan tugas kita, tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, memberi sosialisasi tentang demokrasi dan proses pemilihan setiap event pemilihan, baik itu kepala desa, termasuk pemilihan umum, pilkada, termasuk juga pilpres dan lain sebagainya. Jadi yang dibesar-besarkan kan yang berkelahi kan elitnya sebetulnya, bukan di tingkat rakyat. Ada orang rakyat itu menusuk habis selesai kok itu. Nah, jadi ini orang-orang kemudian membangun narasi seakan-akan begini tidak selesai, ini omong kosong semua. Nah, itu satu. Yang kedua, kemudian kepala desa itu disuruh ngancam-ngancam, kalau tidak dukung Jokowi 3 periode, kami tidak pilih partai itu. Kan ini kan tandanya bahwa ini mereka ini membawa agenda tertentu dalam kaitan masalah masa perpanjangan jabatan mereka. Jadi agenda politik di belakangnya ya.
di belakangnya mengusung, ini presiden setuju, DPR setuju, itu kami dukung, dan mengancam partai yang tidak mendukung. Saudara sekalian, teman-teman partai, jangan percaya mereka, jangan percaya orang-orang ini, karena sesungguhnya di desa di mereka itu pun dalam perjalanannya 1-2 tahun itu mereka tidak perhatikan pengikut-pengikutnya, dan banyak terjadi penyelewengan dana-dana desa dari kalangan di pemerintahan desa itu, yang menyebabkan mereka kadang-kadang tidak terpilih lagi dalam periode berikutnya. Nah, itu karena itu mereka mencoba untuk menjadikan senjata ini untuk mengancam-ancam. Jangan percaya. Bagi kita yang sering ikut pemilu, kepala desa kadang-kadang itu dalam pilihan politik, misalnya mendukung partai A, kepala desa karena misalnya karena bupatinya misal partai A, itu tidak selalu diikuti oleh rakyat setempat. Nah, kepala desa ini sekarang sudah mulai, mohon maaf ini bajingan ini, sudah mulai bermain politik gitu ya. Nah, di kepala desa itu proses pemilihannya proses politik ya. Mereka kampanye, mereka pengaruhi orang dan apa-apa. Dan jabatan itu juga jabatan politik. Yang mestinya itu disamaratakan antara struktur eksekutif itu sama 5 tahun. Jangan 9 tahun, kan 9 tahun ini kan seakan-akan. Ya sekarang Budiman itu sudah mulai membangun opini bahwa ini tidak cukup, ini kan tidak bisa cuma 6 tahun. Nah, itu kan sebetulnya ini nanti irama argumennya sama dengan ini presiden membutuhkan ini sekian waktu yang panjang dalam rangka untuk pembangunan apa-apa. Jadi ini dibikin-bikin. Nanti seperti itu. Dan pasti sebagian orang sudah mulai mencurigai agenda. Siapa yang membiayai mereka, mobilisasi mereka begitu banyak ke Jakarta? Pakai uang sendiri. Ya, kepala desa ada gaji. Tetapi, saudara sekalian, jangan-jangan mereka diizinkan menggunakan misalnya, pakai aja barang 20-30 juta dana desa itu, nanti dibuatlah alasannya untuk apa gitu lah. Jangan-jangan ini. Dan ini jualan kadang-kadang pada jualan partai tertentu untuk nanti di pemilu. Termasuk juga mengarah ke presiden, dukungan ke presiden 3 periode, dan menyalahi konstitusi, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kaitannya dengan ini juga, kalau betul belum apa-apa presiden sudah setuju tentang menyetujui dan ingin melaksanakan masa perpanjangan, masa penambahan masa jabatan masa jabatan kepala desa 9 tahun itu, ini secara tidak langsung DPR dan presiden juga sudah melanggar ini undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 itu tahun 2014. Presiden eksekutif itu melaksanakan undang-undang, kan disumpah sejak awal itu melaksanakan undang-undang peraturan yang berlaku. Nah, jadi ini banyak yang rusak mental dalam mental kita karena kekuasaan yang merusak cara kita bernegara, tertibnya kita bernegara, tidak taat terhadap undang-undang dan sebagainya. Nah, hal lainnya saudara-saudara sekalian, dari dulu saya mengatakan bahwa sebaiknya dalam proses pemilihan kepala desa maupun presiden itu juga diadopsi. Kalau undang-undang dasarnya harus dirubah untuk presidennya, kepala desa tentunya undang-undang desanya perlu adalah diadopsi tentang, diberi ruang tentang calon-calon independen. Bagaimana mungkin di presiden ada calon independen, di kepala daerah, pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati itu boleh boleh diberi ruang untuk, di dalam undang-undangnya diberi ruang untuk pemilihan calon bupati, wakil bupati, calon gubernur, wakil gubernur itu boleh dibolehkan perseorangan. Di presidennya tidak ada, di desa juga nggak ada. Padahal ini kan posisi masing struktur pemerintahan gitu ya. Di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat presiden. Jadi di 2 tingkatan boleh pencalonan boleh diakomodir, boleh pencalonan melalui jalur independen, tetapi di 2 level presiden dan kepala desa tidak ada pengaturan tentang itu. Ya, hal-hal yang seperti ini perlu diatur, ditegaskan dan diatur. Kalau memang independen, calon independen itu tidak boleh, ya tidak boleh semua, di semua tingkatan. Jangan cuma sebagian enggak. Ini semacam kekacauan di dalam struktur
model pemilihan kita terhadap struktur kekuasaan yang ada di negeri kita. Nah, sekali lagi kita tegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Abdul Ubaidillah Badrun itu benar, ya. Dan saya kira ini akan banyak ditentang oleh para pengamat, ya, ilmuwan politik, ilmuwan pemerintahan, ya. Dan ini ini tidak pantas, ya. Masa 9 tahun dan 3 periode? Proses regenerasi, dan itu memberi ruang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, dana desa dan macam-macam pasti besar sekali, dan itu tidak sehat lah. Jadi 5 tahun itu sudah bagus terjadi sirkulasi pemilihan seperti kalau 6 tahun, dan jangan 3 periode lah. Masa kepala desa 3 periode? Masa bupati gubernur dengan presiden 2 periode, kepala desa 3 periode? Apa istimewanya di sana? Kok bisa 3 periode? Gitu loh. Jadi tegas 2 periode, 5 tahun, 5 tahun. Jangan 6 tahun juga. Sekarang kan 3 periode, 6 tahun lagi per periode. Nah, jadi tidak terjadi regenerasi yang bagus di dalam tingkat desa, ya. Akhirnya ada kepala desa 3 tahun, suka-suka dia melakukan 3 periode gitu, ya. Dalam proses pemilihannya juga ya banyak curang, melakukan kecurangan dalam pemilihan dan lain sebagainya. Nah, kalau dia dekat dengan bupati misalnya, ya kecurangan itu ditutupi. Seperti yang terjadi baru-baru ini pemilihan kepala desa satu kabupaten di Maluku Utara di sana. Dia dekat dengan bupati, curang enggak apa-apa. Menangkan dengan cara curang, nah penting bupati melegitimasi. Udah. Itulah yang terjadi gitu ya. Jadi kita jangan biarkan keadaan tuntutan yang tidak masuk akal seperti ini, yang jauh dari ilmu ketatanegaraan atau ilmu tentang demokrasi ini. Jangan biarkan dia dini dan omong kosong itu kalau mereka ngancam-ngancam bahwa mereka tidak dukung itu partai dan apa-apa itu. Mereka tidak kuasai jiwa-jiwa rakyat yang ada di desa itu. Malah banyak setelah berkuasa, rakyat kemudian yang tadinya mendukung kemudian kecewa terhadap pimpinan mereka. Jadi jangan percaya ininya, karena mereka banyak menyalahgunakan kekuasaan dana desa. Demikian kawan-kawan sekalian. Kita akan sertakan beberapa di antara yang kita baru dapat berita, dan kita akan screenshot, kemudian kita sertakan bahwa ada kepala desa yang didatangi dan dikejar oleh masyarakatnya karena menyalahgunakan BLT, penyaluran BLT. Malah bukan dia salurkan kepada rakyat yang berhak menerima, malah dia bekerjasama kasih kepada aparat tertentu, diberikan kepada aparat tertentu sebagai semacam sogokan begitu ininya. Nanti jadi jangan, aspirasi mereka ini aspirasi palsu, bukan bagian dari aspirasi rakyat, bukan. Ini kepentingan mereka sendiri. Nah, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.